Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafa Muhammad Sugeng Prawirayuda dari kelas F angkatan 2022 dengan NIM 2203055021100. Nah, di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Isu Mutakhir Gizi yang diampu oleh Ibu Irma SKM MKes dengan materi 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, adapun materi pertama yaitu gizi buruk. Gizi buruk didefinisikan sebagai kondisi kurangnya asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi penting bagi tubuh manusia. Berdasarkan indikator WHO, gizi buruk pada balita diukur menggunakan indikator seperti berat badan menurut umur atau PB per U dan panjang badan menurut umur atau PB per U. Yang selanjutnya ada pentingnya penanganan gizi buruk pada balita. Gizi buruk merupakan salah satu masalah utama yang mempengaruhi balita di Indonesia. Contohnya stunting, kwashiorkor, dan marasmus. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental serta meningkatkan resiko kematian. Adapun materi selanjutnya yaitu 10 provinsi di Indonesia yang gizi buruknya tinggi. Yang pertama ada Nusa Tenggara Timur dengan 5,4 juta penduduk. Yang kedua ada Papua dengan 3,4 juta penduduk. Dan yang ketiga ada Maluku Utara ada dengan 1,2 juta penduduk. Dan Gorontalo ada 1,2 juta penduduk. Ada Maluku lagi, ada Maluku dengan jumlah 1,8 juta penduduk. Dan yang selanjutnya ada Sulawesi Barat dengan jumlah 1,4 juta penduduk. Dan yang selanjutnya ada Aceh dengan 5,3 juta penduduk. Dan yang selanjutnya ada Sumatera Utara dengan 14,5 juta penduduk. Dan yang selanjutnya ada Sulawesi Tengah dengan 3 juta penduduk. Dan yang terakhir ada Papua Barat dengan 954.000 penduduk. Dan yang tertinggi ada di Sumatera Utara dengan 14,5 juta penduduk dan yang terendah ada di Papua Barat dengan jumlah 950.000 penduduk. Adapun materi selanjutnya, yang pertama ada fase 1 atau stabilisasi. Fase ini berfokus pada penyelamatan nyawa dengan menstabilkan kondisi balita dengan contoh penanganan meliputi pengendalian infeksi, mencegah hipoglikemia, dan mengatasi dehidrasi. Yang selanjutnya, makanan terapeutik rendah energi seperti formula F75 diberikan untuk mengurangi resiko gagal jantung. Dan selanjutnya ada fase 2 atau transisi. Fase ini meningkatkan asupan energi dan protein secara bertahap dengan mengonsumsi formula F100 atau makanan transisi lokal dengan densitas energi yang lebih tinggi diberikan. Pemantauan ketat dilakukan untuk mencegah komplikasi seperti overfeeding syndrome. Dan yang selanjutnya ada fase 3 atau rehabilitasi. Fase ini bertujuan meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi. Dengan contoh, nutrisi yang diberikan harus memenuhi kebutuhan kalori dan protein lebih tinggi, biasanya dengan formula F100. Yang selanjutnya ada pengawasan pertumbuhan dilakukan untuk memastikan kenaikan berat badan yang optimal. Dan yang terakhir ada fase 4 atau tindak lanjut. Fase 4 ini setelah melakukan pemulihan, memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami kekambuhan, dengan contoh melibatkan pemantauan rutin, edukasi keluarga, dan pemberian suplemen mikronutrien tambahan. Yang selanjutnya fokus pada pola makan seimbang dan gaya hidup sehat di rumah untuk mendukung pemulihan jangka panjang. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk
Yang pertama itu ada identifikasi dan diagnosa dini. Contohnya, screening awal dilakukan dengan menggunakan indikator antropometri seperti berat badan menurut umur dan panjang badan menurut umur. Dengan diagnosis cepat sangat penting untuk segera memulai penanganan dengan menggunakan alat screening sederhana seperti pita lila atau lingkar lengan atas untuk mempermudah identifikasi di tingkat komunitas. Dan yang kedua ada mengatasi hipoglikemia dengan contoh hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah rendah dan dapat mengancam nyawa. Penanganannya meliputi pemberian larutan gula atau makanan manis dengan segera. Dan yang ketiga ada mencegah dan mengobati hipotermia. Hipotermia terjadi ketika suhu balita turun di bawah normal. Sering terjadi pada balita dengan gizi buruk. Contohnya menggigil, walaupun hawanya di luar panas. Penanganan penanganannya termasuk pemberian pakaian yang hangat seperti sarung, selimut, dan menjaga suhu ruang agar tetap hangat. Dan yang keempat ada rehidrasi yang tepat. Dehidrasi harus diatasi dengan hati-hati, dengan contoh mengonsumsi air dengan 2 liter per hari agar tidak tidak dehidrasi. Dan yang selanjutnya ada pengobatan dan pengendalian infeksi. Anak dengan gizi buruk yang sering memiliki imunitas rendah dapat meningkatkan risiko infeksi dengan antibiotik yang diberikan secara empiris untuk mengatasi infeksi yang mungkin tidak terdeteksi. Dan yang keenam itu ada koreksi ketidakseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit umumnya terjadi pada balita dengan gizi buruk. Dengan penanganannya, pemberian suplemen kalium, magnesium, dan kalsium dari bagian tata laksana. Dan yang ketujuh ada pemberian makanan terapeutik dengan menggunakan F75 pada fase stabilisasi dan F100 untuk makanan lokal yang dimodifikasi dan diberikan pada fase rehabilitasi. Dan pemberian makan dilakukan secara teratur. Yang kedelapan ada pemberian suplemen mikronutrien. Anak-anak dengan gizi buruk seringkali mengalami kekurangan mikronutrien seperti vitamin A, zinc, seng, dan yodium. Selain suplemen, balita didorong untuk mengonsumsi makanan seperti ayam, daging, ikan, dan kacang-kacangan, dan sayur hijau juga. Yang kesembilan ada stimulasi dan dukungan emosional. Apa sih peran dukungan emosional terhadap gizi buruk? Gizi buruk tidak hanya dapat mempengaruhi kondisi anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional. Anak-anak jika tidak tidak mendapatkan dukungan emosional akan akan cenderung mengalami keterlambatan perkembangan. Untuk pencegahannya, edukasi dan pelibatan orang tua dalam pemberian dukungan psikososial itu sangat penting. Keluarga harus didorong untuk memberikan perhatian lebih dan komunikasi yang baik dengan anak. Dan yang terakhir atau ke-10 ada edukasi dan tindak lanjut. Penanganan gizi buruk tidak berhenti di rumah sakit atau layanan rawat jalan. Keluarga memainkan peran kunci dalam memastikan anak tetap sehat dan tidak mengalami gizi buruk. Nah, selanjutnya orang tua harus diajarkan tentang pentingnya memberikan anak makanan bergizi seimbang. Contohnya nasi ayam, sayur hijau atau sayur bayam, dan lain-lain. Itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.